Hai, saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. Anda sedang mendengarkan podcast Beyond Business. BNI atau Business Network International adalah sebuah organisasi network internasional yang didirikan oleh Dr. Eisen Meissner pada tahun 1985. BNI memfasilitasi networking meeting di mana para business owner dari berbagai industri berkumpul dan saling bertukar referral bisnis serta membangun hubungan profesional yang bersifat jangka panjang. Dalam podcast ini, kita tidak hanya membedah bisnis dari member BNI sendiri, tapi juga kisah dan value di balik bisnis mereka. Mau tahu lebih banyak? This is Beyond Business Podcast. Hari ini kita kedatangan orang yang bilangnya ahli IT, orang belakang layar yang nggak pernah masuk di dalam layar. Katanya ini adalah podcast pertamanya. Jadi kita langsung aja ngobrol dan kenalan sama owner dari Deptech Indonesia. Indonesia betul ada belakang? Deptech Digital Indonesia. Deptech Digital Indonesia ya. Pak Tony Hidayat. Welcome Pak Tony. Thank you Pak Franky. Gimana, deg-degan banget gak? Ya sebagai orang yang sangat introvert, deg-degan banget saya. Gimana sih biasa ngerjain ini, soalnya biasa ngerjain semua di belakang layar ya. Belakang layar ya gitu. Oke, so sekarang pertama kali kita ngobrol, ini juga kan sebenarnya nggak ada yang nonton, Gitu ya. jadi santai aja ya. So anyway Pak Tony, pengen tahu lebih banyak nih, kan dirimu adalah owner dari Deptech Digital Indonesia dan ini lu deh, Deptech itu apaan sih? Oke. Deptech itu perusahaan pengembang software ya Pak. Jadi kita emang Sebentar sebelum lanjut, ngomongnya bahasa manusia ya. bahasa manusia. Ya kita pengembang perangkat lunak yang emang kita dari dulu spesialisasinya kita custom development. Jadi kita bikin sesuai dengan pesanan dari klien. Jadi yang klien kita udah nyari-nyari di luar nggak ketemu untuk memenuhi kebutuhan softwarenya atau perangkat lunaknya, itu biasanya ngobrol sama kami untuk dibikinin khusus. Berarti pembuatan khusus itu kayak semacam apps dan lain sebagainya gitu ya? Bisa Pak, bisa. Bisa sampai sejauh itu ya. Dan kalau nggak salah kan Deptech udah 20 tahun. Kemarin ulang tahun yang ke-20 betul ya? Iya. Resminya kita 20 tahun. Maksudnya secara legal dokumen itu 20 tahun. Tapi ide Deptech-nya itu dari kita kuliah. Nah kebetulan kemarin. Berapa puluh tahun yang lalu? Nah kalau di trace back berdasarkan nama domain kami deptechdigital.com itu udah 24 tahun. Wow. Gitu. Ya karena awalnya kan kita foundernya ada 12 gitu ya. Pas kita rayakan ke-20, para mantan-mantan founder itu pada protes gitu. Deptech udah lebih dari 20 gitu. Oh gitu? Oh iya ya. Terus kita cek, ya benar juga, coba cek di domain. Nah ketemu tuh ada di NS Record. Bukan bahasa manusia lagi ya. Nama domainnya itu ada sejarahnya gitu. Kapan mulai pertama kali dibangun. Nah itu 24 tahun 24 yang lalu. tahun yang Tapi lalu. sebenarnya secara legal itu 20 tahun lalu. Ya. So ini bukan perusahaan muda lah ya. Ini bukan perusahaan yang dibikin sama anak kemarin sore. So pasti dari Pak Tony sendiri portofolionya udah gila-gilaan nih, 20 tahun bertahan. Bahkan profit yang saya dengar justru luar biasa nih, pendapatan revenue dari sesuatu yang sifatnya IT, digital, aplikasi. Ternyata saya pikir pemainnya banyak sekali, tapi tetap Pak Tony di 20 tahun ini saya dengar begitu besar ya project-projectnya. Boleh cerita nggak Pak 1-2 project terbesar yang Deptech kerjakan itu untuk apa atau untuk siapa? Oke. Ya kita puji Tuhan cukup punya banyak pengalaman dengan, kalau yang terbesar sih beberapa institusi pemerintah ya, kementerian maupun lembaga. Kita juga pernah bantu KPK untuk bikin web apps dan mobile apps, sistem gratifikasi online, itu sistem pelaporan yang cukup besar dan lama. Kami bekerja sama itu dengan Kemenpan RB, kita bangun sistem pelaporan masyarakat. Oke. Itu websitenya lapor.go.id, web apps-nya SP4N Lapor.
masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sekarang. Walaupun udah setahun lebih ini kita serahkan ke mereka untuk kelola sendiri. Oke. Tapi berarti sebelum itu Deptech nggak cuma ngerjain tapi bantu kelola ya. Betul. Sampai tahun lalu sebenarnya. Hampir 2 tahun yang lalu lah, betul. Oke, so itu adalah proyek-proyek besar. Kalau yang bisa dilihat secara langsung nih berarti ini adalah hasilnya Deptech berarti tadi lapor.co.id. Oke. .go.id ya tadi. Ya, lapor.go.id. Oke, apa lagi selain itu? Yang terbaru itu tahun lalu kita bantu Kementerian Pariwisata sebelum pecah ya. Indonesia.travel itu redesign dan re-engineeringnya kita bantu. Wow. Guys, kalau misalnya mau lihat Indonesia.travel ya. Betul. Ya itu belakang layar adalah wajah-wajahnya yang kayak gini ya. Yang mukanya IT banget, yang sebenarnya introvert, nggak suka ngobrol di depan umum gitu loh ya. Tapi justru membuat karya-karya hebat yang dipakai di Indonesia dan punya adding value yang luar biasa sebenarnya buat Indonesia. Jadi bisa dibilang produk-produk kita digunakannya level nasional ya. I see. Di luar lapor.go.id itu kita juga bikin beberapa sistem untuk Kemenpan RB gitu. Oke. Dari tadi kita kayak ngomongin soal pemerintahan, nih project pemerintahan. Emang Deptech paling banyak selama 20 tahun ini kerjain pemerintahan atau gimana sih? Enggak juga sih Pak. Emang kebetulan jodohnya ke sana gitu. Oke. Kita juga bantu beberapa startup, terus corporate juga kita bantu gitu. Banking juga kita main. Apa apps-nya? Apps-nya gitu. Ada yang boleh di-disclose nggak buat apa aja? Pernah buat apps untuk startup apa aja yang mungkin familiar di kita? Ada nggak bisa. Ada yang mereka nggak boleh di-disclose. Karena Okay. itu harus internal mereka. Internal mereka. Tapi memang banyak ya kesepakatan kayak gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita bahkan nggak tahu ini sebenarnya ngerjain di belakang layarnya siapa. Yang kita tahu brand itu aja gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya di belakang layarnya kayak Deptech Digital Indonesia justru ngerjain semua Banyak. runtutan si aplikasinya itu sampai go live, sampai jadi gitu ya. Betul. Oke. Jadi Ada yang emang benar-benar dari nol. Ada juga yang kita bantu sebagian dari timnya gitu. Karena mereka butuh cepat. Sehingga perlu tambahan manpower. Nah itu kita support mereka juga. Oke. So what's your value atau what's your adding value Deptech ya? Maksudnya dibandingkan dengan your competitor sebenarnya apa yang membedakan Deptech sama kompetitor yang lain? Mungkin kalau value kita get things done ya gitu. Jadi selama 20 tahun Deptech bisa dibilang semua project-project yang kita tangani itu kita berhasil deliver sampai mereka live gitu. Walaupun pada akhirnya setelah waktu berjalan gagal secara market gitu sehingga mereka harus stop operasionalnya, tapi ya untuk klien-klien yang cukup lama gitu ya, karena Deptech udah 20 tahun, mereka so far tetap kembali ke Deptech gitu. Karena kita, bahkan teman saya pernah bilang, dia ngasih referral ke temennya, udah pakai Deptech aja karena dia lifetime garanti. Emang iya? Ya selama Deptechnya masih berdiri, kalau bug-bugnya minor, karena gini Pak, bug itu ada yang bug itu error gitu, karena harus pakai bahasa manusia. Error Ngerti itu lah bug doang mah. Error itu kadang-kadang ketika kita baru jalan itu nggak ketemu. Tapi sering dengan waktu ketika datanya makin banyak, usernya makin banyak, itu ada error-error yang muncul. I see. Gitu. Nah, kadang-kadang kan ketika udah selesai maintenance, terus klien kita udah pede gitu ya untuk menjalankannya sendiri, mereka nggak beli maintenance kita lagi. Udah putus lah gitu. Mereka bisa urus sendiri Mereka lah bisa ya. urus sendiri gitu. Karena kita benar-benar ngedampingin sampai mereka fasih gitu. Nah, ketika ada setelah sekian tahun muncul lagi, mereka bingung nih siapa lagi ya yang harus dimintain tolong gitu. Ya. Nah, mereka balik lagi ke Deptech. I see. Kalau yang minor-minor bahkan kita kerjain nggak usah No charge. no charge. Pak, penasaran Pak, I'm not an IT guy ya. Sehingga pembuatan aplikasi yang saya tahu tuh mahal, memang mahal kan.
Tapi kan kalau kita lihat ada banyak sekali penyedia dari kalau misalnya saya mau bikin aplikasi banyak penyedia nih. Yang saya tahu DevTech tuh nggak murah loh. Dibandingkan kompetitor ya, maksud saya dibandingkan kompetitor DevTech tuh nggak murah. So kenapa pada akhirnya DevTech tuh berhasil di pasar yang sebenarnya you're not cheap. Bisa dibilang salah satu yang menurut saya secara angka tuh mahal. Bahkan sampai ke pemerintahan, sampai ke startup itu kembali lagi. Dan saya pernah dengar kalau nggak salah cerita dari Pak Tony, bahkan mereka udah coba ke beberapa vendor lain, nggak cocok, balik lagi ke DevTech. So apa yang jadi kuncinya tuh apa Pak? Berani kasih harga mahal, terus kualitas yang seperti apa? Emang kualitas itu nggak dikasih sama kompetitor kan pasti juga mungkin kan dikasih sama kompetitor. So apa sih kiat atau kunci dari Pak Tony dan tim? Oke, mungkin karena kalau dilihat tim DevTech salah satu faktor penting kenapa klien itu balik lagi gitu ya, karena tim DevTech itu cukup solid dan bertahan cukup lama gitu. Bahkan karyawan-karyawan kita ada yang udah belasan tahun sama DevTech. Oke. Nggak resign, bukan bilang harus resign gitu ya. Tapi mereka cukup betah. Oke. Padahal di luar teman-teman mungkin pernah dengar kalau orang IT itu loyalty-nya rendah gitu. Tapi di DevTech mereka cukup betah sehingga klien-klien kalau ada masalah balik orangnya masih dia juga. Oke. Jadi tune in-nya untuk mencari menyelesaikan masalah tersebut kita cukup cepat. I see. Dan bisa dibilang berarti kalau orangnya berarti cukup banyak yang lama, artinya secara culture sudah kebentuk banget ya. Puji Tuhan seperti itu sih Pak. Teman-teman, saya juga lihat beberapa di story dan lain sebagainya 17 Agustusan, kayaknya happy banget tuh ya. Saya jarang ngelihat IT company se-happy itu kayak. Ya kita kalau ada hari-hari yang penting gitu, kita suka bikin event lah buat rame-rame dengan seluruh tim gitu. I see, oke. Pak, obrolan kita di belakang layar kan kesebut tuh bahwa DevTech itu dimulai dari berapa? 20 orang? 12 orang. 12 orang. Sekarang tinggal 2. Betul kan ya? Betul. What happened Pak? Maksudnya dalam sisi bisnis bagaimana, saya mau dapat sudut pandang kayak gini Pak. Saya mungkin di bisnis belum 20 tahun. Tapi I have partner. Dan beberapa saya yakin teman-teman yang nonton juga yang punya bisnis mungkin punya partners. So bagaimana memitigasi yang tadinya kepalanya banyak Pak, dan apa yang mungkin terjadi yang mungkin boleh di-share sehingga tetap 2 tapi namanya tetap sama DevTech, nggak bubar gitu loh maksud saya. Gitu. Mungkin boleh diceritain dari sudut pandang Pak Tony. Ya emang semakin banyak kepala tentu perbedaan itu semakin banyak ya. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan nggak terlalu cocok lagi atau visinya tidak sejalan dengan DevTech gitu ya. Okay. Akhirnya ya kita bisa bilang people come and go, tapi walaupun mereka udah nggak di DevTech, tapi hubungan baik kami masih berjalan gitu. Dan itu bisa dibilang salah satu penunjang DevTech bisa bertahan. Karena mereka lah yang pada akhirnya menyebarluaskan. Walaupun nggak jadi partner lagi, tapi tetap nyebarluasin si DevTech-nya. Iya, referral yang kita dapat itu biasanya dari teman-teman itu. Bisa dibilang bahkan DevTech awal-awal ya, itu nggak punya sales and marketing Pak. Benar-benar kekuatan mulut dari ke mulut. Nah ketika para founder 12 itu udah bubar, mereka terbang ke tempat baru mereka. Tapi mereka selalu bawa culture-nya DevTech atau value-value-nya DevTech. Sehingga ketika di tempat barunya mereka butuh sesuatu, ngubungin kita. Lalu kita diundang untuk tender, walaupun ini open tender gitu ya. Dan puji Tuhan kita bisa menawarkan sebuah solusi yang cocok dengan kebutuhan mereka. Pak, 12 orang ini bertahan berapa lama Pak? Sampai tinggal berdua itu setahun, 2 tahun, 5 tahun? Ada yang setahun, ada. Jadi mereka nggak langsung bubar 12 gitu. Tapi sedikit-sedikit lepas gitu. People come and go gitu ya. Lepas. Tapi ya terakhir itu sebelum COVID.
Oh masih sebelum COVID masih ada yang Masih keluar ada ya? 3. Jadi sebelum COVID itu kita bertiga. Oke. Tapi setelah COVID ya something happen lah ya. Akhirnya yang satu keluar. Oke. So mungkin the last thing tentang partnership adalah what's your insight Pak, atau mungkin hal yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang punya partner. Kalau saya sih enak Pak, partner saya berdua. Kalaupun berantem masih berdua gitu loh, kepalanya masih dua gitu maksudnya. Tapi what's your insight terhadap teman-teman yang mungkin partnership bisnisnya lebih dari 2, bisa sampai 10, bisa sampai 12 kan Pak Tony pernah ngalamin tuh. Mungkin gak sih Pak awet atau Pak Tony ngerasa bahwa kalau emang punya bisnis partner jangan lebih dari 3 misalnya. I don't know, what's your insight Pak? Menurut saya sih harus masing-masing lihat the bigger picture ya. Jadi ketika goal awal kita bersepakat bikin perusahaan tersebut, goals awalnya tuh apa gitu. I see. Lalu kita menekan ego agar goals bersama itu yang dicapai, bukan goals pribadi gitu. Kalau goals pribadi tentu semua orang merasa idenya adalah Yang terbaik. gitu. Tapi kalau ketika kita pikirkan lebih dalam lagi, apa nih kenapa akhirnya oh ya udah karena ide dia lebih bagus pada akhirnya gitu ya. Ya udah, kita harus menekan ego lalu kita support ide tersebut. I see. Tapi untuk jumlah partner menurut Pak Tony banyak, apakah oke atau ideal, lebih sedikit lebih ideal, atau memang gak ada jumlah ideal, atau what do you think? Kalau terlalu banyak kayak Deptek di awal 12 tentu sulit ya. Tapi idealnya sih sebenarnya adalah ganjil. Oke. Gitu. Agar ketika berdua itu Nggak sepakat. bottleneck lah gitu ya. Tidak sepakat, harus ada orang yang harus jadi kayak bukan walaupun jadi juri atau seperti apa ya. Tapi dia jadi penengah untuk ya udah yang mana yang ini. I see. Jadi better kalau bisa ganjil. Tapi nggak sebanyak 12 gitu kan. Oke, siap. Pak, 20 tahun tuh bukan waktu yang singkat untuk sebuah bisnis berjalan, berkembang, bahkan profit sampai sekarang. Profit betul kan Profit. ya? Profitnya juga bagus lagi ya yang saya dengar ya. Puji Tuhan. Ya. So what's your values Pak di dalam bisnis yang bikin bisnis Deptek itu bisa bertahan despite of atau terlepas dari di awal-awal tuh banyak sekali ketidakpastian, banyak partner lepas lah, nggak punya salesan marketing lah, terus kok bisa bertahan sampai 20 tahun profitnya bagus lagi. So apa yang menjadi kiat khusus Pak atau values yang Bapak jalankan di dalam bisnis? Oke, kalau value Deptek satu udah disampaikan ya. Get things done. Ya. Tapi yang lebih penting itu ada trust gitu ya. Kalau bisnis nggak ada trust, susah juga untuk maju atau berkembang gitu. Bahkan jangankan maju atau berkembang, dapatnya pun susah gitu. Apalagi kalau di government gitu ya. Kan kadang-kadang kita kerja dulu, bayarannya nanti. Ya. Di beberapa swasta juga kadang-kadang kita nemu ada kejadian seperti itu di mana ya kita kerja aja dulu. Nanti ketika udah di performance tertentu sekian persen dari total pekerjaan baru kita invoicing. Nah itu trust itu yang menurut saya penting gitu. Ya. Dan itu juga salah satu awal-awal kenapa Deptek bisa bertahan, karena paling susah kan mungkin teman-teman bisa aware ya. Kalau 5 tahun pertama itu Berat ya. paling berat Ya. untuk perusahaan bisa survive. Ya. Karena ya itu Deptek seperti yang tadi saya bilang nggak punya marketing, nggak punya sales, tapi teman-teman gitu ya bisa memberikan kepercayaan kepada Deptek, padahal Deptek belum jadi apa-apa gitu. Apalagi untuk sebuah software yang custom, barangnya nggak ada Pak. Ya. Nggak bisa Nggak disentuh bisa ya. disentuh, nggak bisa dilihat mana. Lu benar-benar harus percaya sama orangnya kalau dia ini benar-benar bisa mendeliver apa yang dimau oleh klien, sehingga ya udah mereka jalan. Dan itu yang ya kita harus mulai gitu. Kalau kita nunggu klien trust kita, padahal klien juga berharap kita trust ke dia gitu.
Kalau nunggu-nungguan kan nggak jalan-jalan. Nggak jalan. Jadi harus ada yang mulai memberikan kepercayaan. I see. Oke, get things done, kemudian juga ada trust. Ada lagi Pak, values-nya Deptech atau your personal values yang bikin Deptech bisa bertahan segitu lamanya Pak? Positive attitude kali Pak. Jadi BNI banget nih ya. iya ya, salah satu culture-nya BNI. Karena kalau kita tahu gitu, bikin software custom itu nggak mudah gitu. Tapi kalau ketika ketemu sama usernya atau kliennya, kita menyebarkan aura kalau ini sulit, tentu level trustnya jadi berkurang gitu. Bahkan menjadi pertanyaan, ini anak bisa nggak nih ngerjain gitu. Tapi kalau kita menyebarkan aura positif, kalau kita emang bisa dipercaya, kita emang skillful, kita bisa deliver ini sesuai dengan harapan klien kita, ya sejauh ini sih bisa, itu yang kita lakukan sih Pak. I see. So positive attitude ya yang akhirnya membuat Pak Tony dan all team dan Deptech itu bisa bertahan juga sampai akhir ya. Dan itu yang apa? Ya kalau kita aura kita negatif gitu, kita nggak punya positive attitude. Mungkin kita bisa dapat project itu sekali Pak. Tapi belum tentu retain. Ya. Dan puji Tuhan klien-klien Deptech awet-awet juga, sama seperti pegawainya gitu ya. You're so blessed loh Pak sebenarnya, karena nggak banyak perusahaan yang segitu panjangnya, orangnya panjang, maksudnya karyawannya panjang, plus project-projectnya juga sebenarnya jangka panjang semua kan. Betul. Gitu, wow, you're so blessed. Dan saya yakin semuanya itu, those kind of blessings itu datang dari internal atau dari Pak Tony dan juga Deptech yang juga ngerjain sesuatu yang benar gitu di dalamnya juga, di dalam bisnis. Oke, cool. Speaking of which Pak, kita kan part of BNI lah. Kenapa kita ada di sini? Karena kita sama-sama orang BNI lah di Pioneer Chapter. Saya masuk kurang lebih 3 tahun yang lalu Pak di BNI. Pak Tony udah ada sebagai salah satu founding member mungkin bisa dibilang ya. Betul. Pak, udah berapa tahun sih Pak di BNI Pak? Hampir 7 tahun Pak. Jadi saya benar salah satu yang bantu BNI Pioneer Chapter untuk launching. Gitu. Jadi kita dari segelintir orang yang masih bertahan di Pioneer, saya salah satunya. Pak, 7 tahun yang lalu berarti kan Deptech 13 tahun. Iya Pak. Ya. Profit kan waktu itu? Puji Tuhan sih Deptech selalu profit tiap tahun ya. Dan menurut saya Pak, ini betulin saya kalau saya salah. Tapi menurut saya Deptech tuh nggak kesulitan untuk cari new client, tender dan lain sebagainya. Dilihat dari your cash flow dan your keuangan ya. Tapi kenapa masih harus ikut komunitas bisnis yang sifatnya adalah ngasih referral, dan ngasih referral ke dirimu susah loh Pak. Ya, jujur kasih referral ke dirimu susah. Tapi walaupun beberapa kali kan Pak Tony dapat dan deal dari BNI yang salah satu mungkin terbesar di Pioneer kan. Pioneer, Berapa M Pak? Mungkin boleh di-spill sedikit. total 1,5 Pak. 1,5 M ya dalam satu project itu ya, bukan 2-3 project. Itu 2 termin Pak. 2 termin tapi satu project maksudnya. Satu produk. Satu produk. Pembayarannya memang 2 kali. Enggak, jadi phase pertama. Oh oke, phase pertama kemudian phase udah kedua. delivered. Ya kalau kita ngomongin produk software gitu Pak, itu kan kayak bayi gitu ya Pak. Ownernya selalu berusaha untuk ngembangin terus. Ya. Ada ide apa lagi, gitu. Nah phase 1 itu kita udah selesai, kita deliver. Lalu phase kedua kita dipercaya lagi untuk terus ngembangin. I see. So 1,5 M, 2 fase, kemudian datang dari BNI sebenarnya. Betul, Pak. Dan saya yakin project itu bukan project terbesarnya Deptech kan? Bukan sesuatu yang angkanya tuh fantastis, wah gigantic dan lain sebagainya. Tapi kenapa tetap ikut BNI Pak? itu pertanyaan penasaran saya sih Pak. Oke, ya sebenarnya BNI itu adalah jawaban dari pergumulan saya secara pribadi Pak. Karena ya tadi Deptech itu founder-foundernya bahkan bisa dibilang introvert banget gitu. Partner saya, CEO-nya Deptech lebih introvert dari saya. Oh iya? 2 orang yang tersisa ini dua-duanya introvert Pak? Betul gitu. Dan itu saya pribadi sadar gitu, ini nggak bisa begini terus. Harus ada perubahan di diri saya, karena aneh banget business owner tapi takut
untuk Ketemu orang. networking gitu. Kita lebih nyaman bergaul dengan Sesama. sistem dengan komputer gitu kalau orang bilang. Dan itu ketika pergumulan tiba-tiba ada teman ngajakin, ada komunitas bisnis nih, namanya BNI, datang yuk ngobrol-ngobrol aja sama. Ini isinya pebisnis. Awalnya saya pikir MLM Pak, karena saya salah satu orang yang anti MLM gitu ya. Gak ada yang salah by the way teman-teman dengan MLM ya. Tidak ada yang salah gitu. Cuma memang tidak terbiasa aja mungkin ya dengan Betul. itu. Oke. Lalu dikenalin, lalu ikut meeting, lihat teman-temannya benar-benar, dan itu vibe positif attitude para business ownernya keren-keren banget. Mereka selalu mau membantu gitu. Walaupun awalnya saya kesana nggak nyari bisnis, cenderung untuk apa sih nih, networking doang gitu ya. Karena saya pernah juga ikut sebuah komunitas bisnis profesi, itu kayak kita di hunting terus Pak. Gue punya ini gitu. Capek juga. Karena selalu ditawarin ini itu. Karena tapi mungkin di BNI enggak. mungkin bukan membership kali Pak ya. Jadi cuma perkumpulan tukaran nomor handphone, tiba-tiba kita di hunting ya. Betul. Dikontakin terus, gue punya produk ini dong, beli dong dan lain sebagainya. Tapi menariknya di BNI justru enggak. Kalaupun ada kayak gitu kayak langsung dikeluarin gitu. Langsung ditegur. Langsung ditegur ya. Tapi interesting berarti Pak Tony justru datang ke BNI bukan demi dapat leads yang banyak, tapi justru untuk networking Pak ya. Betul. Dan seberapa ini works atau bekerja buat Deptech dan buat Pak Tony? Sangat Pak. Jiwa introvert saya benar-benar tertantang gitu untuk dilatih untuk ketemu orang, karena di BNI kan ada one to one di mana kita harus ngobrol dengan sesama member. Itu ajang saya untuk latihan untuk mengikis sifat introvert saya yang berlebihan. Gitu. Wow. Kalau nggak ada BNI nih, saya nggak berani nih Pak podcast kayak gini. Nggak semerta-merta berubah jadi ekstrovert ya. Nggak jadi. Tapi introvert yang lebih berani gitu ya. Betul. Oke. So inilah teman-teman wajah-wajah IT yang ternyata bisa networking sedemikian rupa, bahkan dapat dandil dari komunitas bisnis ini, dan tujuannya bukan cuma cari leads, tapi nggak cuma leads yang didapat maksudnya, tapi networking itu yang ngebantu Pak Tony sebagai orang introvert justru bisa jauh lebih berani untuk berkomunikasi dan berhadapan dengan orang baru dan orang lain gitu ya. Betul. Wow. Ya, setelah kita networknya terbangun, menurut saya otomatis Pak. Ya. Referral itu datang ke saya gitu. Wow, that's good. Kalau hubungannya sudah terjalin dengan baik, referralnya otomatis datang. Karena udah percaya. Betul. Oke. Wow, thank you Pak Tony. One last question ya, karena waktu kita terbatas. One last question tentang dirimu Pak. I don't know Pak, saya belum pernah nanya sedalam ini sih. Saya nggak tahu apakah Deptech adalah bisnis pertama Bapak atau enggak. Tapi terlepas dari Deptech ataupun di dalam Deptech, pernah nggak Pak ada kisah gagal? Di luar Deptech saya ada beberapa bisnis sih. Cuman rata-rata gagal karena saya salah mempercayai orang gitu. Oke. Jadi emang paling susah kalau kita nyari partner, makanya tadi trust itu penting ya gitu. Kita udah ngasih kepercayaan, tapi kepercayaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga ya daripada berlarut-larut saya drop bisnis tersebut. Wow. Kalau di Deptech sih puji Tuhan kita para foundernya orang-orangnya baik-baik gitu ya, cukup trustable. Sehingga itu salah satu yang bikin hubungan kami bisa panjang sih Pak. I see. So your value story justru hadir dari kepercayaan yang dirusak ya. Iya. Ya. Jadi saya pernah dapat wisdom lah. Maksudnya bukan dari saya, tapi saya dengar dari beberapa teman-teman, dia bilang bahwa sakit hati terbesar itu bukan dari orang yang kita nggak kenal. Justru sakit hati terbesar adalah dari orang yang terdekat sama kita, yang kemudian merusak kepercayaan yang kita sudah kasih. Iya. So itu yang kemudian Pak Tony, dari cerita Pak Tony itu yang terjadi gitu ya. Salah mempercayakan orang sehingga pada akhirnya sesuatu yang lagi dibangun itu mau gak mau harus gagal. Karena salah mempercayai orang, atau ya pada akhirnya kita mempercayai orang yang salah. Iya, betul Pak. Wow, it's deep.
Pak Tony, thank you very much ya. Thank you, Mas Andi. Saya seneng banget karena ya mungkin karena kita sering ngobrol kali ya Pak. Saya nggak ngerasa kagok ngobrol sama IT guy karena cukup banyak Pak teman-teman saya yang IT guy kayak gue susah nih gue ngobrol apa ya, topiknya apa ya. Tapi sama Pak Tony mungkin karena kita sudah cukup dekat ya dari BNI sendiri. Jadi menurut saya it's a pleasure untuk bisa ngobrol sama Pak Tony dan saya ada dapat banyak kisah nih yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Tapi di podcast ini thank you Pak Thank Tony you, sudah Pak. mau cerita ya. Iya. So teman-teman that's all obrolan kita sama IT guy hari ini Pak Tony Hidayat. Hopefully kita bisa ketemu dengan insight-insight baru ya di podcast episode berikutnya. So thank you, see you in the next podcast.